Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut sejarah, kalau diruntut dalam sejarah, kita itu para jamaah aslinya bukan penduduk Bandar Lampung, bukan penduduk Sukarami, tapi aslinya kita ini penduduk surga. Kenapa? Karena kita masih turunannya orang penduduk surga. Siapa? Nabi Adam alaihis salam. Ada orang Arab lahir di Bandar Lampung. Orang-orang masih mengatakan, wah itu orang Arab, sah-sah saja, boleh-boleh saja, karena memang turunannya orang Arab. Ada orang Cina lahir di Sukarami. Orang-orang masih mengatakan orang itu orang Cina, boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena memang masih turunannya orang Cina. Nah, kita ini turunannya penduduk Arab Nabi Adam alaihis salam. Maka sah-sah saja kalau kita dikatakan penduduk surga, karena masih ada jalur keturunannya Nabi Adam alaihis salam. Tetapi para jamaah, karena sudah terlanjur lahir di dunia, maka kemudian yang menjadi persoalannya adalah bagaimana caranya balik ke surga. Bagaimana caranya kembali ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang mengatakan kalau kemudian orang Islam katanya pasti masuk surga. Betul. Dalam hadis dikatakan man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, masuk surga. Bahkan hadis lain mengatakan man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Di akhirnya kok mengucapkan la ilaha illallah, dipastikan masuk surga. Intinya kalau mengucapkan la ilaha illallah artinya dia Islam, beragama Islam, mengesahkan Allah dan mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, masuk surga nantinya. Hanya saja para jamaah,
orang yang bisa masuk surga itu nanti di akhirat itu ada aturannya para jamaah. Di akhirat itu ada aturan khusus nanti di akhirat. Apa aturannya? Orang yang bisa masuk surga itu adalah orang yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari dosa. Ya kalau mati kemudian masih membawa dosa bagaimana? Ya diproses dulu sampai dia bersih baru kemudian masuk ke dalam surga. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ilustrasi dosa kalau kemudian kita supaya mudah memahami, dosa itu ibarat semen para jamaah. Semen itu kalau masih basah itu mudah membersihkannya. Bagaimana cara semen basah membersihkannya? Disiram air. Siram sekali, 2 kali, 3 kali, bersih nanti semen itu. Tapi kalau semennya sudah kering, membersihkan semen tersebut luar biasa susahnya. Bagaimana caranya? Ya dipukul, dilinggis, dimartil, kemudian dibanting dan sebagainya. Itu ilustrasi dosa ibarat semen. Dosa itu juga sama para jamaah. Dosa itu kalau masih di dunia, masih hidup di dunia, itu mudah membersihkannya, bagaikan semen yang masih basah. Dosa kalau masih di dunia, hidup di dunia, selama masih hidup, mudah membersihkannya. Bagaimana caranya? Taubat. Selama manusia mau tobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Jadi orang yang mau bertobat setelah dia melakukan kejahatan, kedzaliman, dengan tobat yang sebenarnya, kemudian dia melakukan wa aslaha, melakukan kebaikan, fa innallaha yatubu alaihi, Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia tersebut. Bahkan para jamaah, Allah itu sebenarnya ngerti, paham betul tentang tabiat manusia itu mudah melakukan dosa, Pak. Dalam hadis qudsinya menarik. Allah menyampaikan, ya ibadi innakum takhti'una bil-laili wan nahari. Kata Allah, wahai hambaku, wahai manusia, aku ngerti, faham. Innakum takhti'una bil-laili wan nahari. Kamu itu manusia, hambaku, mudah sekali melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan khilaf. Makanya ada istilah manusia itu tempat salah dan dosa. Bilaili wan nahari, kita ini enggak lepas dari kesalahan, dosa, baik siang maupun malam, malam maupun siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, tapi ngertilah kalau saya itu Maha Pengampun segala dosa. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepada saya. Aghfir lakum, maka saya nanti akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi asalkan kita mau tobat, maka kemudian jangan putus asa dengan kesalahan kita, dengan dosa-dosa kita. Asalkan kita mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan bukan dosa syirik saja, menyekutukan Allah saja, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tapi juga demikian, tidak boleh sembrono, nggak boleh ngawur. Nanti pas mentang-mentang Allah itu kan nanti Maha Pengampun dari segala dosa. Ya sudah, kalau begitu kita minta ampunnya, kita taubatnya nanti di akhir-akhir hidup saja. Pertanyaannya, emang kita tahu kapan mati, kapan kita diambil nyawa kita oleh Allah? Iya, kalau kemudian kita taubat dulu kemudian kita mati, betapa bahagianya, betapa gembiranya.
betapa tersenyumnya kita taubat kemudian meninggal dunia. Tapi kalau ternyata kedahuluan meninggal dunia sebelum taubat, naudzubillahi min dzalik. Itu ilustrasi dosa ketika di dunia. Mudah dihapuskan bagikan semen yang masih basah, mudah dihilangkan. Tapi kalau sudah di akhirat, dosa dibawa di akhirat, ilustrasinya seperti semen yang sudah kering. Bagaimana cara membersihkan semen yang sudah kering? Dibanting, dipukul, dilinggis, dimartil dan sebagainya. Dosa juga demikian. Kalau sudah terlanjur dibawa di akhirat, naudzubillah, nanti ada proses oleh malaikat dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kesempatan masih hidup, kesempatan selama masih hidup, dosa apapun kita tidak boleh berputus asa, kita tetap mengharap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada golongan orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu wat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.